Shalom Eset Kail dengan Tikva di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang parasat Tatsriya Metzora yang dituliskan oleh Rebbetzin Chana Bracha dan yang sudah saya coba untuk translate ke bahasa Indonesia. Judulnya adalah Tuma Vetahara atau ritual kenajisan. Yang pertama, parasat Tatsriya. Di parasat Shemini atau parasat sebelumnya disimpulkan bahwa bangsa Israel dapat menyucikan diri mereka sendiri dengan cara melakukan mitzvah. Seperti tertulis dalam Wayikra pasal 11 ayat 4, sebab akulah Hashem Elohimu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu sebab aku kudus. Parasat Tatsriya dibuka dengan hukum untuk menguduskan diri setelah melahirkan seperti tertulis dalam Wayikra pasal 12 ayat 2, karena dia menjadi najis, maka dari itu harus disucikan dan dikuduskan. Judul yang pertama, Persatuan Kudus. Baal Haturim menjelaskan bahwa Torah menggunakan contoh wanita yang baru melahirkan diperintahkan untuk menyucikan diri. Ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa seseorang itu harus menguduskan atau menyucikan dirinya setelah berhubungan suami istri. Dalam Judaisme, hubungan pernikahan itu bisa menjadi salah satu tindakan terkudus yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya. Melalui hubungan pernikahan, seseorang itu bisa menjadi partner Hashem dalam proses penciptaan, seperti sudah dijelaskan dalam beberapa parasya sebelum ini. Bahkan ketika kenyataannya adalah tidak ada anak yang dilahirkan, tapi tetap saja persatuan yang kudus antara suami dan istri ini sebenarnya telah membawa turun satu jiwa dari surga ke bumi. Nanti jiwa ini akan masuk ke dalam tubuh seorang Yahudi yang melakukan convert. Hal ini dijelaskan dalam Midrash Bereshit Rabbah 84 ayat 4. Ini menjelaskan tentang ayat Bereshit pasal 12 ayat 5 yang berbunyi, dan orang-orang atau jiwa-jiwa yang mereka dapatkan di Haran. Mereka ini maksudnya adalah Abraham dan Sarah. Judul yang kedua, buah kasih sayang mereka. Apa hubungannya antara wanita yang melahirkan dengan makanan yang dilarang? Ramban menjelaskan dalam Igeret HaKodesh bahwa makan makanan yang dilarang itu dapat membawa pengaruh buruk untuk embrio dan mengakibatkan bayinya akan lahir dengan tidak memiliki sensitivitas spiritual. Sama halnya seperti makanan itu sangat berpengaruh, imajinasi dan pikiran juga dapat mempengaruhi si embrio. Jika persatuan suami istri ini atas dasar cinta, maka Shekinah Hashem akan turun di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian anak mereka akan menjadi buah dari kasih sayang mereka yang tulus. Penjelasan tentang ini secara praktik dapat kita lihat dalam dunia medis. Seorang wanita yang hamil itu harus menghindari X-ray, terutama pada trimester pertama dari kehamilan. Alasannya adalah karena pada saat fetus membentuk diri, ia sangat rentan dengan pengaruh dari luar. Dari sini kita belajar bahwa bahkan dalam pembentukan embrio pun, anak yang akan datang ini mempunyai potensi menjiplak atau mengkopi yang sangat besar. Maka dari itu, dia juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental orang tuanya. Judul yang ketiga, gambaran dari kasih sayang. Dalam Nidah 31a, Rabbi Yitzchak mengatakan atas nama Rabbi Ami, ketika seorang wanita mencapai klimaksnya duluan, maka dia akan melahirkan anak laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya yang sampai klimaks duluan, berarti dia akan melahirkan anak perempuan. Seperti dikatakan dalam Vayikra pasal 12 ayat 2. Ketika seorang wanita dalam tanda kutip mengandung, dia melahirkan bayi laki-laki. Memang sulit untuk membedakan atau mengetahui atau menebak anak yang akan datang ini akan menjadi perempuan atau laki-laki. Sya'arei Aharon menjelaskan bahwa seorang wanita akan memiliki anak laki-laki kalau dia yang sampai klimaks duluan. Ini karena kesungguh-sungguhannya kepada suaminya, semua pikirannya terpusat pada suaminya, lalu dia menggambarkan rupa dan karakter suaminya dalam hatinya. Kekuatan dari gambaran ini membuat dia akan melahirkan anak laki-laki yang sama dengan sosok suaminya. Sama halnya ketika Yaakov Avinu membuat pola dari dahan pohon yang tertulis kisahnya dalam Bereshit pasal 30 ayat 37 sampai dengan 38. Dan dia menempatkannya di depan kawanan dombanya hasilnya.
Hasilnya adalah mereka melahirkan anak-anak domba yang di tubuhnya ada pola seperti yang Yaakov Avinu gambarkan sebelumnya. Jika hewan saja bisa melahirkan anak-anak sesuai dengan gambaran mental yang ada dalam pikirannya, apalagi manusia yang punya akal pikiran melebihi hewan. Judul yang keempat, menyalurkan cahaya ilahi. Penjelasan Ramban dalam Igeret HaKodesh menjelaskan bahwa Hashem memberikan manusia kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dengan kekuatan pikirannya. Contoh yang tertulis dalam Talmud, Rabbi Yohanan ditugaskan untuk duduk di pintu gerbang mikvah. Dia berkata seperti ini, ketika perempuan-perempuan Israel keluar dari tempat mikveh, mereka akan melihat saya dan hal ini akan membuat anak-anak mereka menjadi seganteng saya. Dalam Talmud Berakot 20a, Ramban menjelaskan ketika gambaran rupa Rabbi Yohanan yang kudus ini berhasil tercetak dalam pikiran para wanita yang habis mikveh ini, maka mereka akan pergi menyatu dengan suaminya, lalu pikiran yang tadi akan membentuk dan mempercantik anak mereka. Pernyataan ini mendatangkan banyak pertanyaan. 1. Kenapa juga Rabbi Yohanan repot-repot memastikan anak dari wanita-wanita ini harus seganteng dia? Lebih parah lagi, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin dan memangnya boleh seorang wanita membayangkan Rabbi Yohanan ketika sedang bersatu dengan suaminya? Pertama-tama kita harus mengerti dulu rahasia dari kekuatan pikiran kita sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ahli-ahli Kabalah menjelaskan bahwa pikiran seseorang itu diturunkan dari lapisan jiwanya yang paling tinggi. Pikiran itu punya kekuatan untuk naik ke atas dan turun kembali membawa cahaya ilahi. Dengan cara ini, para Hasidim dapat mendatangkan hadirat ilahi untuk bersemayam di dunia ini. Pemikiran yang suci, maka dari itu dapat memberkati hal-hal yang ada di dunia ini. Hal ini juga merupakan rahasia dari minyak dan kendi berisikan tepung yang masih penuh dalam cerita tentang Nabi Elisha. 2 Melachim bab 4. Keindahan Rabbi Yohanan itu bukan hanya soal fisik. Itu adalah manifestasi dari cahaya ilahi yang ia bawa turun dari surga. Maka dari itu, ketika para wanita ini melihat dia, sebenarnya mereka bukan hanya sedang melihat fisiknya, tapi juga hadirat ilahi yang dia refleksikan dalam dirinya. Penglihatan ini akan menghubungkan wanita ini dengan Hashem dengan sangat dalam, dan lalu wanita ini kemudian dapat menyalurkan kekudusan Rabbi Yohanan ini kepada anak-anak yang akan ia lahirkan. Judul yang kelima, belajar mengajar dimulai sejak proses perencanaan. Ilmu psikologi modern telah menyatakan bahwa pikiran seorang wanita saat masa kehamilannya ini memengaruhi fetus yang ia kandung. Contohnya ketika seorang wanita mempersiapkan kelahiran anaknya dengan penuh kegembiraan dan sukacita, ini dapat mengakibatkan bayinya lahir dengan watak percaya diri. Tradisi Yahudi kuno kita itu sudah tahu apa yang baru ditemukan ilmu pengetahuan modern. Bukan hanya pikiran dan perasaan seorang ibu saja yang memengaruhi embrionya, tapi bahkan pikiran ibu itu saat masih merencanakan anaknya saja sangat berpengaruh, seperti dikatakan dalam Yirmeyahu pasal 1 ayat 5. Karena pikiran kita sebagai wanita itu sangat mempengaruhi proses perencanaan dan pembentukan fetus. Maka dari itu, usahakan kita hanya membayangkan hal-hal suci dan kudus saat bersatu dengan suami supaya kita dapat bawa turun jiwa-jiwa yang kudus, karena proses belajar mengajar dari seorang anak Yahudi itu dimulai sejak dia masih direncanakan. Yang kedua adalah Parashat Metzora. Parashat kali ini masih sama membahas tentang penyucian spiritual yang sangat relevan dengan periode waktu antara Pesak dan Shavuot sekarang. Sumbernya ada di Wayikra pasal 15 ayat 19. Judul yang pertama, kenapa harus mengasingkan wanita yang sedang datang bulan? Torah mengatakan sejak wanita mulai datang bulan hingga ia selesai melakukan mikvah, statusnya dia
adalah nidah atau najis. Konsep dari kata nidah ini berhubungan dengan kata nadat yang artinya untuk bepergian atau dipisahkan. Selama masa ini, seorang wanita harus memisahkan dirinya dari segala macam kontak fisik dengan suaminya. Apa alasan mendasar nidah? Kenapa seorang wanita harus memisahkan diri dari suaminya setiap bulan? Hukum-hukum tentang nidah dan datang bulan ini sulit untuk kita mengerti, karena alasan utamanya itu melampaui pemikiran manusia. Namun demikian, kita tetap bisa coba eksplor dan mempelajari beberapa alasan berkaitan dengan konsep nidah. Judul yang kedua, tidak seperti budaya tabu primitif lainnya. Orang-orang mungkin berpikiran bahwa hukum Torah berkaitan dengan datang bulan itu sama dengan budaya tabu primitif lainnya. Maka dari itu penting untuk diingat bahwa berdasarkan hukum Yahudi, ritual tentang kenajisan ini tidak hanya ditujukan kepada wanita yang datang bulan saja. Seperti tadi kita baca juga bahwa ada dikatakan tentang penyucian laki-laki juga. Bahkan mereka harus menyucikan dirinya langsung di mata air. Karena rumah permandian, mikvah itu tidak bisa menyucikan kenajisan itu. Selain penyucian, ia juga harus membawa korban persembahan sebagai tanda bahwa ia telah sembuh dari sakit. Ini dibahas di Wayikra pasal 15 ayat 1 sampai dengan 15 tadi. Rambam mengatakan bahwa jadi hal ini bukan mempermasalahkan wanita yang datang bulan karena hal itu sesungguhnya natural atau alami dan bukannya sebuah penyakit. Definisi dari kenajisan yang ada di Torah itu adalah hal yang berhubungan dengan kematian. Nah, siklus datang bulan ini masuk dalam kategori ini, karena kenyataannya proses ini adalah proses hilangnya potensi kehidupan baru untuk lahir. Ini sama halnya juga dengan kasus laki-laki yang menjadi najis. Judul yang ketiga, akibat dari makan dari pohon pengetahuan. Kenajisan tentang hal-hal kematian itu diakibatkan oleh dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Padahal seharusnya kita bisa hidup kekal di Gan Eden. Namun demikian, dosa karena makan dari pohon pengetahuan itu jadi mendatangkan ketidaksempurnaan dan kefanaan. Bisa dibaca di Bereshit pasal 3 ayat 16. Kata akan sangat memperbanyak penderitaanmu ini merujuk pada penderitaan atau sakit datang bulan. Penafsiran ini tertulis dalam Iruvin 100b. Dan hukuman ini masuk dalam siklus reproduksi wanita. Saat manusia dikeluarkan dari taman, ini melahirkan keharmonisan yang alami antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian sebenarnya Hashem itu memberikan kita jalan untuk bisa kembali ke Eden. Pertama adalah dengan masuk ke bait suci, dan yang kedua adalah melalui hubungan suami istri. Hubungan pernikahan itu berbanding lurus dengan kekudusan, dan yang dijuluki sebagai miniatur Gan Eden. Ketika seseorang itu najis atau tercemar, dia tidak boleh masuk ke bait suci. Ini yang dimaksud sebenarnya bukan kenajisan secara fisik, tapi secara spiritual. Seperti tertulis dalam Wayikra pasal 11 ayat 44 yang berbunyi, dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu. Maka dari itu, sebelum masuk ke bait suci atau hubungan suami istri, ada keharusan untuk melakukan mikvah terlebih dahulu. Rabbi Aryeh Kaplan mencatat tentang cerita air di Gan Eden, tapi ceritanya terpotong dengan gambaran dari sungai yang keluar dari Eden. Alasannya adalah sungai ini berperan untuk jalan pulang kembali ke Eden. Bahkan, ini sudah tersedia sebelum manusia diusir. Hal ini didasari prinsip yang tertulis dalam Megilah 13b, bahwa Hashem itu telah menyediakan solusi atau obat jauh sebelum masalah atau penyakitnya ada. Jika rumah permandian atau tempat mikvah itu terhubung dengan sungai yang natural atau alami, maka ini bisa menghubungkan kita dengan sungai tadi yang membawa kita kembali ke Gan Eden. Itu saja, Toda, Shabbat Shalom.